Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamar nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kakan Kemenak Aceh Timur, guru kami Bapak Salamina, Pak Kasubag, Pak Saiful, kemudian Pak Kasih Bimas, Ustaz Mulkan, yang menolong sebut sang le yang lenturi ronya. Gajinya Pak Kakan menyoken awak barat selatan, mana Pak Kasih supaya lekut lah, Pak sudut geduk. Yang pegah zawiyah yang kenyo. Zawiyah di sudut. Jadi menyoken awak jalan Aceh Selatan nyo hana bisa ada ceramah itu. Hana bisa, hana berani dah. Tamat mik menteng ya tu menyata ceramah itu karena gure-gure memandung. Semuanya adalah ahlul ilmi. Cuma karena Pak Kasih Bimas Buno adalah kuliah. Oh punya kuliah aja. Kamu punya karena nak ngajar di kampus. Jadi juk kuliah. Tapi punya pegah Buno ceramah payah tulak. Tapi karena alasannya kuliah, cocok lah. Cuma 7 minit. Saatnya samping sambulkan luka lenjum. Leheblah 08. Karena kamu urung falak, biasa je tepat wate. Lahan bahaya punya tepat wate. Walaupun kagak pegah. Mandum dalam falak, Pak Kasih. Gepegah lebih-lebih bacut. Dalam falak, kamu nak ihtiyat. Ihtiyat itu cuma boleh 1-5 menit. Makanya waktu puasa urung doanya kamu tambah bacut. Harus dibuka puasa kurang 2 minit, kamu tambah di falak 2 atau sampai 5 menit. Makanya menyopi lebihnya 7 tambah 1 atau 5 menit. Berarti maksimal cuma 12 menit. Karena urung falak hanya mana? Tidak boleh tidak sesuai dengan falak. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kemudian apa kata Allah di ayat yang lain? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ila akhiril ayah. Teguh-teguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah dalam Islam yang itu sangat terkait dengan waktu. Bahkan bisa dikatakan hampir semua ibadah dalam Islam itu muqayyad bil waqti. Terkunci atau terikat dengan waktu. Dalam masalah Ramadan, kata Allah tadi, yas'alunaka 'anil ahillah. Datang kepada Muhammad, bertanya tentang ahillah, bertanya tentang hilal. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan tanda-tanda waktu untuk haji. Nyo Pak Kasih Bimas, karena kuliah kan model ceramah. Model ceramah akan tausiah, mengajak kepada kebaikan. Halun tujud Pak Kakan kepada kebaikan. Karena terbalik gaknya pakat lu kepada kebaikan. Jadi nyolong putar bab lain betul. Dari sisi falakiah. Ada orang datang kepada Nabi bertanya tentang ahillah. Ahillah itu artinya jamak daripada hilal. Ahillah, hilal. Apa kata Rasulullah dalam ayat ini? Kata Allah yang kemudian diabadikan oleh kata Rasulullah diabadikan oleh Allah dalam ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, qul hiya mawaqitu linnas. Bahwasanya hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia wal hajj. Tanda-tanda waktu untuk perjalanan waktu manusia dan haji. Ibadah Ramadan dari segi bulan Ramadannya itu muqayyad bil waqti. Dari segi ibadah Ramadannya, puasanya, juga muqayyad bil waqti. Ada ayat yang tadi juga saya bacakan. Dalam bulan Ramadan, ada ibadah yang apabila dilakukan di malam itu, apapun ibadahnya, ada waktunya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu juga muqayyad bil waqti. Artinya apa? Semua dalam Ramadan ini, ada beberapa yang memang muqayyad bil waqti, terikat dengan waktu. Bulan Ramadannya terikat dengan waktu. Ibadah puasanya terikat dengan waktu. Ada malam Lailatul Qadar terikat dengan waktu. Sebenarnya banyak lagi.
Salat kita di bulan Ramadan juga muqayyad bil waqti. Cuma tidak selesai 7 menit, Ustaz. Zakat juga terikat dengan waktu. Nanti ingat dengku ketika orang kita membayar zakat mal itu selalu di bulan Ramadan. Zakat mal itu tidak pada bulan Masehi, tapi zakat mal itu diikat pada bulan Ramadan. Dalam semua kitab-kitab fikih, itu masalah zakat, itu muqayyadnya bil waqti, dan waktinya itu adalah bulan bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Makanya perlu ditinjau kembali ketika kita membayar dengan bulan Masih. Tapi itu bab yang lain, tidak hari ini. Undang lah Tengku Mansur. Tidak beragama masalah zakat terikat dengan waktu. Hari ini Ramadan terikat dengan waktu. Ada 3 dalam Ramadan yang terikat dengan waktu. Yang pertama adalah Ramadan itu sendiri. Yas'alunaka 'anil ahillah. Hilal sebagai penanda waktu masuknya bulan Ramadan. Apa itu hilal? Jadi kan semuanya dimulai dari terminologi. Apa itu hilal? Dalam berbagai konsensus, hilal itu sering disebut dengan anak bulan. Yang benar? Nah, ada yang disebut dengan hilal, ada disebut dengan al-badru, tala al-badru, ada disebut dengan nisful badri, setengah badri, ada disebut dengan rubu', itu bulan. Hilal dalam konsep astronomi, dalam konsep ilmu falak, itu sebenarnya adalah bahagian daripada bulan. Sehingga dalam istilah Al-Quran, itu ada kalimat al-badru, ada kalimat hilal, ada kalimat al-qamar. Kan beda-beda ya. Nah, itu sebenarnya artinya berbeda-beda. Hilal dengan al-badru, itu satu momentum, satu garis, satu konsep. Qamar, itu konsep yang lain. Qamar itu adalah fisiknya bulan, itu qamar. Jadi kalau melihat bulan, apapun bentuknya yang tersebut dalam bahasa Al-Quran, diterjemahkan dengan falakiyah, itu adalah qamar. Jadi semua bulan, bentuknya sabit, bentuknya 1/4, bentuknya 3/4, bentuknya penuh, al-badru, itu semua disebut dengan qamar. Jadi fisiknya bulan, itu adalah qamar. Sudah datang qamar, dengan sudah datang hilal, itu berbeda. Nah, kuncinya ke situ. Sudah datang qamar, sudah datang hilal, itu berbeda. Pergantian bulan bergeser antara satu bulan baru dengan bulan yang lain dalam konsep qamar dengan konsep hilal, itu berbeda. Qamar itu adalah fisiknya bulan. Tapi hilal, al-badru, itu 2 istilah yang disebut Al-Quran, itu adalah cahaya yang menerangi bulan. Sehingga bentuknya berbeda-beda. Cahaya awal menerangi bulan, itu disebut dengan hilal. Yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk memulai awal waktu itu bukan dengan qamar, tapi diperintahkan dengan hilal. Itu alasan kenapa pergantian bulan Hijriah selalu dimulai dengan yas'alunaka 'anil ahillah. Dimulai dengan hilal. Apa itu hilal? Cahaya pertama sekali yang datang, yang tampak bagi permukaan bumi kita, bagi sisi bumi kita berdiri sekarang, ada cahaya pertama kali yang nampak, itu yang disebut dengan hilal, bukan qamar. Makanya, ini menarik. Kalau Tengku-Tengku melihat di kalender bulan Februari yang lalu, itu Ramadan kita dimulai di tanggal, apa adanya yang betul, 19 atau 18. Kadang beda, ada 19, ada yang 18, itu satu. Tapi ada teringat tak? Di situ ada tahun baru orang Cina. Tanggal berapa? 18. Hari orang Cina itu tanggal 18. Kenapa tanggal 18? Karena orang Cina itu pergantian bulannya juga pergantian sebulan itu juga menggunakan bulan, fisik bulan, tapi bukan hilal. Yang digunakan adalah fisik bulan. Sudah berganti bulannya, tapi belum nampak hilalnya, itu beda. Pergantian bulan itu dalam bahasa astronomi namanya konjungsi atau ijtima. Hari ijtima, hilal belum tentu nampak. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk melihat hilal, tentu bukan qamar yang dilihat. Ijtima Ramadan kemarin atau pergantian bulannya itu di tanggal 18. Pukul 19.01. Masih tanggal 18. Makanya orang Cina
memulai tahun baru dia tanggal 18. Karena memang secara pergantian kamar sudah, tapi secara pergantian hilal belum. Ini bedanya. Karena Allah meminta kita bukan mencari pergantian waktu kamar, yaitu konjungsi itu waktu ketika bulan dan matahari satu garis. Ketika matahari agak ke bawah, bulan ke atas, itu sudah dianggap bulan baru. Pergantian kamar. Tapi kenampakan cahaya bulan yang nampak ke bumi pada posisi kita, itu tidak sama dengan kemunculan kamar. Kemunculan hilal adalah ketika cahaya yang ditampilkan, yang dipantulkan dari matahari, bisa dilihat dengan mata kita. Baik melihat dengan bantuan atau langsung dengan mata. Itu disebut dengan hilal. Makanya selalu Kementerian Agama menunggu terlihatnya hilal, bukan menunggu terlihatnya kamar. Itu alasan yang pertama. Kamu boleh? Nyampun. Ini karena kuliah Tengku Mansur. Jadi beda dengan ceramah. Kalau ceramah tidak berani sekali lagi. Yang pertama. Makanya penjelasan ayat itu tabyinnya adalah dengan menggunakan hadis. 90% hadis tentang bulan Ramadan, bukan 90%, 98%. Karena saya cuma menemukan 2 hadis tentang hisab. 2 hadis tentang hisab. Hampir 200-an hadis tentang ru'yatul hilal, hanya 2 hadis tentang hisab. Nah, selebihnya semuanya adalah berganti-ganti kalimat, tapi kalimatnya hampir sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inna humma. Apabila mendung, fakmilul iddata thalathin, maka sempurnakanlah 30 hari. Dan beda-beda semuanya. Nah, penjelasan ayat tadi dijelaskan tabinnya adalah dengan hadis. Mana penjelasan hadisnya? Maka berpuasalah kamu dengan melihat bulan, dan berbukalah dengan melihat bulan. Hu itu kembalinya ke hilal. Hu itu kembalinya ke hilal. Makanya yang diperintahkan pada kita adalah melihat hilal, bukan melihat bulan. Dan hilal itu adalah cahaya dari bulan setelah memantulkan cahaya matahari. Cahaya itu semakin lemah semakin besar. Makanya kalau melihat tanggal 7 dan 8 Hijriah, itu sudah bulannya setengah. Melihat 15, bulannya sudah penuh, namanya Al-Badr. Tala Al-Badr. Nah, maka datanglah purnama. Terbitlah purnama. Jadi yang terbit bukan bulan, tapi purnama. Purnama itu adalah cahaya yang nampak di kita, bahwasanya bentuknya sudah bulat penuh. Itu yang kita cari. Maka dalam astronomi, dalam ilmu falak, yang akan dicari ketika awal bulan dan ketika akhir bulan menuju awal bulan yang baru adalah keterlihatan cahaya hilal pertama sekali. Baik dengan mata atau dengan bantuan alat yang lain. Itu yang pertama, tunggu-tunggu dirahmati Allah. Yang kedua, ibadah puasa kita, puasanya, kalau tadi Ramadannya, bulannya, juga muqayyad bil waqti, diikat dengan waktu. Mana dia? Dimulai dengan tulu'al fajri hatta ghurubis syamsi. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Makanya dengku-dengku sekarang kan ada yang sahur menggunakan imsak. Sebenarnya bukan imsak. Imsak itu hanya ihtiyati. Imsak itu hanya kehati-hatian 10 menit. Sahur yang sebenarnya itu batasannya adalah al-fajru. Keterlihatan fajar. Karena imsak itu fajar belum terlihat. Dalam konsep fikih astronomi, ya, terlihat fajar pertama sekali itu adalah sekitar min 20 matahari belum terbit. Atau kalau kita kalkulasikan dalam waktu sekitar 80 menit sebelum matahari terbit. Rata-rata. Tidak selamanya 80. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk tidak sama. Kenapa tidak sama? Kadang-kadang, tunggu-tunggu, kita berpuasa di bulan Juli. Betul kan? Juli itu, matahari dan bulannya itu agak ke utara. Resikonya adalah orang belahan bagian utara akan berpuasa lebih panjang. Makanya bulan Juli, kalau tunggu search di internet, itu di Turki akan puasa 17 jam. Bulan Juli. Sudut yang dibentuk akan berbeda. Makanya, waktu matahari terbit pun tidak sama. Belum tentu 80 menit. Itu yang saya sampaikan. Kadang-kadang kita berpuasa tepat timur barat di bulan Maret. Bulan yang lalu. Tahun lalu kita berpuasa di bulan Maret. Tahun ini pun masih ada di bulan Maret. Itu akan seimbang. Kadang-kadang kita berpuasa di bulan Desember.
Kena dengku udah puasa bulan Desember. Nah, itu posisi hilal dan posisi matahari, nah itu jauh ke selatan. Sudut yang dibentuk pun berbeda. Penyebab terbit matahari dan bulan berbeda-beda inilah yang menyebabkan waktu kita berpuasa kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang tulu al-fajri hatta ghurubi syamsi itu 13 jam. Ada yang tulu al-fajri hatta ghurubi syamsi itu cuma 8 jam. Ada yang cuma 3 jam. Ada yang cuma 4 jam. Islandia di bulan Juli yang lalu berpuasa itu cuma waktu terbit terbenam matahari cuma 3 jam. Oh tidak, maaf. Islandia bulan Juli yang lalu itu terbit dan terbenam matahari 21 jam. Rencana puasa ibadah lebih panjang. Nah, karena kan beribadah di bulan puasa kan lebih afdal, apalagi di siang harinya. Maka datanglah ke Islandia. Nah, orang daerah selatan di Sydney, mereka ketika bulan Juli akan berpuasa hanya sekitar 7 dan 8 jam. Perlepan ya gede. Tapi terbalik. Allah itu maha adil. Makanya Tengku Kasih Bimas, Allah tidak memilih. Ini mungkin hikmahnya. Allah tidak memilih bulan puasa itu menggunakan bulan Masehi. Tapi menggunakan bulan Hijriah. Yang selalu posisinya berbeda-beda. Maka panjang puasanya pun berbeda. Allah maha adil. Kalau di bulan Juli orang sebelah utara puasa lebih panjang, maka kalau nanti bulan Desember, itu orang sebelah selatan akan berpuasa lebih panjang. Orang utara akan puasa lebih pendek. Datang ke Islandia di bulan Desember, kalau puasanya nanti bulan Desember, di tahun 2032-2033, insya Allah kita puasanya bulan Desember dan Januari. Desember dan November. Itu maka orang daerah Islandia itu cuma berpuasa sekitar 3 jam. Kenapa? Sebelumnya mereka sudah berpuasa 21. Nah, makanya tajak ke dia. Itu dari segi dari segi puasanya. Muqayyad bil waqti, mulai dari terbit fajar hatta ghurubi syamsi. Terikat dengan waktu tapi tentu berbeda terbit dan terbenam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Simple saja. Saya tadi malam sahur di Banda Aceh misalnya. Hari ini tentu akan saya berbuka puasa lebih pendek. Puasa saya dengan puasa tunggu-tunggu lebih pendek. Karena di Banda Aceh buka puasanya 18.54. Di sini 18.45. Kabagahlung puasa orangnya. Nah, hari ini saya puasa lebih. Saya pernah ke Surabaya di bulan puasa, sahurnya di sini. Buka puasanya di Surabaya. Di Surabaya 5:30 buka puasa. Nah, kapan puasa? Cuma Watewo. Watewo sahur di sana lebih cepat, buka puasanya lebih lama. Makanya Allah Maha Adil sebenarnya. Ada satu waktu puasanya lebih panjang, ada satu waktu puasanya lebih pendek. Muqayyad bil waqti. Kelas 1,5 kali lebih. Yohana istiqamah sebagai orang falak. Tapi ada satu lagi, tunggu dari mati Allah. Yang terakhir adalah ada satu malam di mana kita kalau beribadah sama seperti kalau dapat ibadah malam itu apapun ibadahnya seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kan 83 tahun lebih. Umur dan mentang 60. Saya tidak berbicara, tidak melihat konsep secara ibadahnya. Saya cuma mengajak, mari kita beribadah mencari bulan itu. Tapi saya ingin melihat dari sisi astronomi. Urung falak, kalanjir falak. Menyepak mulkan, kalanjir zakat. Rawakab. Long kalian Ramadan dari sisi falak. Dari sisi falak, masalah masalah Lailatul Qadar itu sebenarnya di awal saya ingin katakan, sebenarnya Allah menginginkan kita beribadah sepanjang hari, sepanjang malam di bulan Ramadan. Itu dengan Allah. Makanya dikunci kalimat Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan kapan waktu yang pastinya. Allah mengunci. Asumsinya begini, tunggu-tunggu dari mati Allah. Makanya sebenarnya kita harus beribadah selalu. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam. Lailah. Pertanyaan bagi orang yang beribadah adalah kita kapan malam apa kena bagi orang beribadah. Tapi bagi orang astronomi pertanyaannya adalah malam siapa? Atau malam di mana? Kita malam di Amerika Serikat belum malam. Jadi ini malam siapa? Kita di sini sudah jam 8 malam. Mulai malam itu adalah mulai dari Isya itu sudah malam. Dalam konsep fikih astronomi, ba'dal Isya itu sudah malam. Isya itu adalah pergantian siang dan malam. Ketika cahaya hilang total dari bumi,
itu waktu Isya. Masuk Isya itu adalah ketika syafaq merah itu hilang. Dalam makna lain adalah pergantian antara cahaya siang dengan cahaya malam. Berarti ba'dal Isya. Kapan berganti malam? Berganti malam itu adalah subuh. Kenapa? Subuh itu terbit cahaya baru. Berarti terbit fajar. Jadi batas malam itu adalah mulai ba'da Isya hatta qabla subuh. Sehingga sampai dengan sebelum subuh. Nah, pendek. Ba'da Isya sampai sebelum subuh itu tidak sampai 12 jam. Kalau kita bilang Isya jam 8, subuh jam 5 atau setengah 6 atau sekarang hampir jam 6, itu sekitar 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam. Antara Banda Aceh dengan Arab Saudi itu selisihnya 4 jam. Jadi kalau seandainya makna malam adalah malam Lailatul Qadar, kalau ditetapkan malam Lailatul Qadar orang Arab Saudi, maka kita cuma punya waktu 4 jam. Kenapa? 4 jam lagi di Arab Saudi masih sore. Kalau malam kita, maka di Arab Saudi waktunya cuma 4 jam sebelum. Kenapa? Karena setelahnya kita sudah subuh. Makanya pertanyaan orang falakiyah itu adalah malam siapa? Malam di mana? Oh, itu bid Lailatul Qadar kena di malamnya orang Amerika Serikat. Tanya macam urang. Malam siapa? Oh, ada pendapat malam sepanjang malam yang matahari beredar. Berarti panjang sekali. Mulai dari malam kita sampai nanti kita malam lagi. Kenapa? Malam itu sama seperti ibadah orang salat yang sepanjang bumi itu tidak pernah berhenti. Maghrib kita di sini, asar orang di Arab Saudi. Asar kita di sini, zuhur di sana. Azan kan tidak pernah berhenti. Malam pun tidak pernah berhenti. Malam itu berputar semuanya. Dari sisi astronomis. Kan seperti itu. Kita malam, mereka siang. Kita maghrib, mereka subuh. Berputar terus. Jadi sepanjang hari, sebenarnya di seluruh bumi ini, malam pasti ada. Itu perlu disampaikan. Sepanjang hari, malam pasti ada. Siang di kita, malam di orang lain. Itu pertama pertanyaan. Maka ibadahlah sepanjang hari, sepanjang malam di bulan Ramadan. Kenapa? Kita tidak tahu malam siapa, malam di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendapat, bukan pendapat, ada penjelasan yang mengatakan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya malam yang paling bagus adalah malam ganjil. Tanya ulang, malam ganjil siapa? Malam ganjil Muhammadiyah, malam ganjil NU, atau malam ganjil pemerintah? Kan beda alam, kan? Karena malam ganjil yang diutamakan adalah 21, 23, hatta 29. 21 kita, 22 Muhammadiyah. 21 Muhammadiyah, 20 kita. Ini malam ganjil siapa ini? Ini pertanyaan. Makanya sebenarnya ini benar-benar rahasia Allah. Ini galom dapat gahabalom tarekat syatariah di Nagan Raya. Kabeda lom diuro. Malam ganjil siapa? Makanya Lailatul Qadar itu kalau dilihat dari sisi falakiyah benar-benar menjadi sebuah rahasia. Belum tentu kita bisa belum tahu kita kapan malamnya. Kadang kita siang, mereka malam. Karena Allah tidak menjelaskan malamnya siapa. Yang ada adalah ijtihad para ulama. Malam di sini atau malam begini tidak. Tapi Allah tidak menyebutkan malamnya malam yang mana. Kalau ditanya malam siapa, malam yang mana, maka bisa saja malam kita di sini. Bisa saja malam yang ada di Arab Saudi. Bisa saja malam di Amerika. Atau bisa saja malam di Papua. Kalau ditanya malam ganjil yang mana, bisa saja ganjilnya Nahdlatul Ulama. Karena tadi Tengku Kasidimas pasti ini Nahdlatul Ulama. Karena wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ujungnya. Tapi Pak Kanwi lebih kan nasrun minallah wa fathul qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sudah lengkap. Nah, tapi kalau ganjil Muhammadiyah beda lagi. Maka tidak ada klaim yang mana yang benar, yang mana yang tepat malam Lailatul Qadar. Maka alangkah baiknya. Terakhir baru ceramah. Kita ajak semuanya sepanjang bulan Ramadan jadikan semuanya menjadi nilai ibadah. Bekerja juga nilai ibadah. Kalaulah ini malam Lailatul Qadarnya di Amerika Serikat, maka kita juga melakukan kegiatan yang bernilai ibadah sepanjang masa. Maka bekerjalah, beribadahlah, semua dinilaikan ibadah mulai dari 1 Ramadan hatta 30 Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.